والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada banyak malam-malam yang isinya begadang membaca kitab. Ilmu seolah berkata kepada kita, atini kullak ba'atik ba'di, berikan seluruh waktumu, aku akan berikan kepadamu sebagianku. Andai kita menyerahkan seluruh waktu kita untuk belajar sekalipun, kita hanya akan mendapatkan sedikit ilmu belaka. Bagaimana jika kita sama sekali tidak mempergunakan banyak waktu untuk belajar? Yuk, semangat belajarnya, semangat belajarnya, biar jadi perempuan pinter insya Allah. Kalau kamu jadi perempuan pinter, kamu akan jadi orang yang istimewa. Sekurangnya nih ibu-ibu nih, bu, sekurangnya ibu jangan sampai ngerjain sesuatu yang ibu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nanya. Kalau misalnya nih ada ibu-ibu nih jelang-jelang menopause, darahnya berantakan, nggak tahu yang mana waktu yang mesti sholat, yang mana waktu yang nggak sholat, ibu tanya bu, tanya sama ustadz, tanya sama ustazah yang ngerti, sehingga kamu jangan sampai mengerjakan ibadah tidak didasari dengan ilmu. Harus paham, sekurangnya bacaan-bacaan sholat yang kamu baca dalam Al-Quran, kamu ngerti artinya. Bu, masa udah sholat puluhan tahun, iftitah yang kamu baca kamu nggak ngerti artinya? Masa udah sholat puluhan tahun, tahiyat yang kamu baca kamu nggak ngerti artinya? Nggak kepengen tahu bu sama bacaan sholat yang kamu baca untuk menghadapkan dirimu kepada Allah? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu yang biasa hadir-hadir maulid, jangan cuma kesenangan baca bahasaannya bu, meskipun memang kedengarannya juga udah enak gitu. Enggak, ibu-ibu sekalian, pelajari, cari tahu artinya apa sih gitu. Itu artinya sangat indah tentang kisah hidup baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktumu yang senggang-senggang jangan dipakai buat urusan-urusan yang gak ada manfaatnya mulu. Nontonin infotainment sampai hafal cerita-ceritanya artis, padahal bacaan iftitah gak tahu artinya. Surat Al-Fatihah gak ngerti artinya, kan malu ya. Apalagi ditambah dengan tiap sholat suratnya yang dibaca itu-itu aja. Malaikat rokib atid sampai apal. Malaikat atid bilang sama malaikat rokib, Kib, abis ini kulhu nih, liatin aja kulhu nih, kulhu, catet dah kulhu pasti. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yuk belajar untuk bisa naikin nilai diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, hatimu kenalin sama Allah. Makanya yang sering dengar kajian, adik-adik juga gitu, hatimu kenalin sama Allah. Pintarkan hatimu dek, kenalin sama Allah, fahami siapa Allah dalam kehidupanmu, fahami bahwa kamu bahkan tidak bisa hidup tanpa hembusan nafasnya, tak dapat berjalan kecuali dengan kekuatannya. Fahami bahwasanya dia lebih dekat dalam hidupmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Kenali Allah, sadari kehadirannya dalam hidupmu, kemudian tanyakan pada dirimu, rindukah kamu padanya? Betapa banyaknya waktu
yang telah berlalu tanpa kamu ingat kepadanya. Betapa banyaknya nama-nama kamu sebut tapi tidak namanya. Berapa banyak terbersit di hatimu berbagai macam hal kecuali tentangnya. Bahkan sholat yang kamu katakan menghadap kepadanya, hatimu belingsatan kesana kemari tanpa mengingat-ingat dia. Jadilah pandai ibu-ibu saudariku sekalian. Jadilah pandai anak-anakku. Fahami Allah. Pelajarilah Allah. Kenali Allah dalam kehidupan kalian. Jadilah pandai. Kenali kekasih Allah. Kenali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kalian faham bahwa tak ada jalan mendekat kepada Allah kecuali melewati jalan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenali jalan hidupnya, fahami bagaimana caranya menjalani kehidupan. Pelajarilah kisah hidupnya hingga kalian tahu betapa istimewanya dirimu sebagai umat di hadapan Nabimu Muhammad. Ilmu, modal utama hidup istimewa. Yang kedua, ibadah. Bu, Dek, Nak, jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan jauh-jauh dari ibadah kepada Allah. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat. Saya ingat nasihat ayah saya dulu zaman saya kecil. Ini juga salah satu dari nasihat yang selalu saya ingat, membuat saya memutuskan untuk belajar di pondok-pondok pesantren, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Satu hari abah saya ngomong kayak begini, "Nak, abah barusan ketemu orang. Dulu waktu zaman abah masih anak-anak, abah kepengen banget jadi dia." Kenapa gitu, bah? Anak orang kaya. Dia orang kaya, maksudnya anak orang kaya, kebutuhannya semuanya terpenuhi gitu. Abah dulu waktu kecil kepengen banget jadi dia. Abah tadi ketemu di jalanan, Nak, ya Allah, abah sedih banget. Kenapa, bah? Abah saya bilang, dia sekarang gila. Terus abah saya ngomong gini, ternyata memang ya Nak ya, hidup ini nih tergantung nasib. Hidup nih tergantung nasib. Dan yang pegang nasib itu Allah. Maka Nak, dalam hidupmu jangan pernah tinggalin Allah. Itu nasihat terus saya ingat. Terus saya ingat, hidup nih tergantung nasib, dan yang pegang nasib adalah Allah. Kalau kepengen nasibmu indah, nasibmu baik, nasibmu bagus, jangan pernah tinggal Allah dalam hidupmu. Saya ingat juga salah satu doa yang selalu disampaikan Hubaba Bahiyah, salah satu guru saya, yang saya tulis kisah tentang beliau di buku Bidadari Bumi yang pertama, Hubaba Bahiyah. Hubaba Nur kemarin waktu datang ke Indonesia, beliau ada cerita tentang Hubaba Bahiyah. Kata Hubaba Nur, salah satu dari perempuan yang paling berpengaruh dalam kehidupan Hubaba Nur adalah Hubaba Bahiyah. Sehingga sekalian, beliau ini perempuan yang sangat mulia. Dari mulianya, saya sampai pernah dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali min auliyaillah, tinggal di Jeddah.
beliau mengatakan ma fi fid dunya mithl Bahiyah. Di atas muka bumi ini enggak ada perempuan senilai Hubabah Bahiyah. Alhamdulillah, mata saya berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah, berhari-hari saya bersama dengan beliau. Alhamdulillah, saya berguru dari beliau, Hubabah Bahiyah. Teman-teman saya sekalian, seorang perempuan, saya berjumpa dengan beliau di usia beliau hampir 100 tahun. Matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, dan badannya di usia segitu bisa naik gua Hiro. Kuat, luar biasa. Saudara sekalian saya muliakan, Hubabah Bahiyah, saya kalau minta doa sama beliau itu sering banget yang didoakan sama Hubabah buat saya tuh biasanya sambil ngusap muka saya. Nah itu makanya saya kalau ketemu sama anak kecil tuh suka saya usap mukanya. Teman-teman, saya ingat Hubabah Bahiyah. Saya nggak tahu dalilnya, saya nggak tahu landasan ininya ya. Saya cuman ittiba aja sama Hubabah Bahiyah. Hubabah tuh kalau ketemu anak yang beliau sayang gitu, suka diusapin mukanya gitu sambil didoain. Nah itu saya sering diperlakukan begitu sama Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah suka sambil ngusap muka saya sambil bilang, asa nasibik zain Halimah, asa nasibik zain. Semoga nasibmu bagus nak, semoga nasibmu bagus. Saya ngerasanya di dunia ini doa Hubabah Bahiyah udah mustajab. Saya merasa jadi seorang perempuan yang bernasib baik. Kalau tidak karena nasib baik, nggak akan saya ada duduk di sini pegang mic saat ini. Bukan begitu? Bukan begitu? Kalau tidak nasib saya baik, saya tentu tidak ada di sini, berkumpul di tempat ini, memandang wajah umat Nabi Muhammad. Saya bisa menceritakan kepadamu tentang Nabi Muhammad. Saya bisa bersama denganmu berdiri mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Andai tidak karena nasib saya baik, saya tentu tidak ada di sini untuk mendengarkan solawat-solawat yang indah. Bersama-sama kita berkumpul dalam majelis yang penuh berkah, dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai tidak karena nasib saya yang baik, teman-teman saudaraku sekalian, saya hanya tinggal perlu menunggu. Saya hanya tinggal menunggu ijabah doa Hubabah Bahiyah untuk saya di akhirat nanti. Semoga saya menjadi seorang perempuan yang bernasib baik dengan di akhirat nanti bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad. Di akhirat nanti bisa berjumpa dengan perempuan-perempuan salehah, bisa memandang wajah Sayyidah Khadijah, bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah, bisa memandang wajah Sayyidah Aisyah. Semoga nasib saya baik di akhirat dengan selamat ketika melintasi jembatan. Semoga nasib saya juga baik di akhirat dengan timbangan saya lebih berat timbangan kebaikan daripada dosa-dosa. Semoga nasib saya baik di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang nasibnya bagus di akhirat adalah orang yang dijauhkan, dihindarkan dari siksa api neraka, dan dia dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mereka adalah orang-orang yang paling beruntung di akhirat nanti. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka dekatilah Allah. Kamu ingin menjadi seorang perempuan yang istimewa, beribadahlah kepada Allah, jangan tinggalkan Allah.